Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi pada SDC 12 April 2024. Semoga sabda Tuhan pagi ini menjadi pegangan kita untuk berjalan di sepanjang hari ini. Pagi ini mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17 demikian. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mengasihi dengan sepenuh hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika kita ditanyai 3 kali pertanyaan yang sama dan jawab yang sama pula? Tentu semua ada maksudnya. Tidak dengan kebetulan Yesus menanyai Petrus hingga 3 kali dengan pertanyaan yang sama dan perintah yang sama. Pagi itu di pantai Danau Tiberis Galilea, Yesus telah menyelami para muridnya dengan penghiburan dan berhasil meyakinkan mereka dengan menunjukkan bagaimana para murid menangkap ikan 153 ekor yang besar-besar, belum terhitung yang kecil. Sebagai tanda Yesus hadir dalam kondisi kehidupan para muridnya apapun yang terjadi. Di tengah kehampaan hidup mereka baik secara jasmani maupun secara rohani, Yesus hadir untuk menguatkan para murid bahwa ia tidak pernah berubah, sekalipun secara fisik tidak kelihatan di antara mereka. Tetapi sesungguhnya secara rohani Yesus hadir di antara mereka. Tidak hanya itu, Yesus juga telah melayani mereka dengan sarapan pagi, roti dan ikan bakar yang segar. Di tengah kelaparan mereka dan ketidakpunyaan apa-apa, mereka sudah makan, sudah kenyang, dan sudah terhibur. Namun ada yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya ketika Yesus belum ditangkap. Sekarang mereka makin mengerti bahwa Yesus bukan hanya guru, tapi Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu sikap mereka makin hormat pada Tuhan Yesus, sebab mereka sadar sedang ada di dalam tangan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bertanya khusus kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua?" Tuhan Yesus menyapa Petrus dengan panggilan Simon, bukan Petrus, nama pribadinya untuk menggugah hatinya. Petrus atau Kayafas adalah nama yang diberikan Yesus padanya yang berarti batu karang. Dan ternyata dalam kasus pengkhianatan Petrus pada saat penangkapannya membuktikan Simon tidaklah seteguh batu karang. Simon rentan dan tak berdaya menghadapi tantangan. Itulah sebabnya pemanggilan nama Simon membuat sedih Petrus, sebab ia menyadari segala yang pernah ia lakukan. Pertanyaan 3 kali dan dijawab 3 kali jelas dimaksudkan Yesus untuk memulihkan keadaan Petrus yang merasa bersalah kepadanya. Tuhan Yesus dengan sengaja di depan murid yang lain. Petrus tertunduk malu, sedih dan rapuh menginsafi segala kesalahannya dulu. "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau."
Sekarang Petrus insaf. Kalau Petrus mungkin merasa dialah murid yang paling responsif dari yang lain, yang paling berani, yang paling kuat, yang rela bersama gurunya sekalipun semua meninggalkan Yesus. Sekarang dia sungguh sadar, berbahaya merasa diri sanggup, kuat, lebih berani menghadapi semuanya. Ternyata ialah yang tega menyangkal gurunya. Tuhan Yesus tahu itu bahwa Petrus kini telah insaf. Karena itu Tuhan memberikan amanat baru. Gembalakanlah domba-dombaku. Inilah pertanyaan terpenting yang pernah Petrus terima dalam hidupnya. Kasih seperti apa yang dipunyai Petrus kepada Tuhan? Apakah ia hanya punya kasih sepenuh hati pada Yesus? Kasih inilah yang menjadi dasar dalam pelayanan. Kasih Petrus dikoreksi oleh Tuhan Yesus sebab berbahaya jika melayani tanpa dasar kasih yang lahir dari sepenuh hati. Sebab orang bisa melayani sepenuh waktu, tetapi tidak semua bisa melayani sepenuh hati. Orang bisa melayani dengan sepenuh tenaganya, tetapi tidak semua orang bisa melayani sepenuh hati. Dan bukti orang yang bisa melayani sepenuh hati adalah dia buktikan dengan menggembalakan umat, dengan rela hati dan rela berkorban. Hanya jika seorang dapat melayani dengan memberi hatinya kepada orang lain, akan jauh dari sikap egois, akan jauh dari sikap individualistik, jauh dari ingin menang sendiri, jauh dari puja dan puji dan kehausan ingin disanjung. Sebab orang yang dapat mengasihi Tuhan dari hatinya juga akan dapat mengasihi sesama dengan hatinya. Saudara-saudaraku, kisah Petrus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan merasa diri selalu kuat. Jangan bangga dengan kekuatan yang kita punya sekarang. Kita memiliki potensi untuk jatuh dan tersandung. Bagai domba yang cenderung keluyuran, mari kita selalu datang pada Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk tetap hidup sesuai kehendak-Nya. Jika kita ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka mari kita koreksi bagaimanakah sikap kesetiaan kita terhadap pelayanan, pekerjaan, dan apa yang Tuhan percayakan padanya. Gembalakan domba-dombaku, tidak dengan sedih hati, tetapi dengan rela hati, dengan sikap yang penuh pengorbanan. Sebab Kristus sendiri, Sang Gembala Agung kita, telah berkorban lebih dahulu di dalam hidup kita. Jika kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati, kita akan mungkin bisa dikuatkan untuk berani berkorban, melayani dengan rela hati. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri dan bertanya dengan jujur sedalam-dalamnya, apakah kita sedang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, atau hanya dengan tenaga dan waktu tetapi tidak dengan hati yang mengasihi? Jika kita dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita juga dapat mengasihi orang-orang terdekat kita dengan sepenuh hati. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur mengenang, mengingat keadaan Petrus yang rentan dan lemah. Sesungguhnya menunjukkan ketidakberdayaan kami. Kami pun juga punya potensi sama dengan Petrus yang bisa jatuh. Kekuatan kami hari ini belumlah menjadi jaminan untuk kekuatan kami selamanya bersama dengan Tuhan. Kami hanya berdoa kepadamu ya Tuhan, berilah kami kekuatan, supaya kami belajar mengasihi dengan sepenuh hati, bukan hanya sepenuh waktu, bukan juga hanya sepenuh tenaga, tetapi pelayanan yang kami kerjakan dari hati kami yang paling dalam, karena kami sedang mengasihi Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya firman-Mu ini melekat di hati kami, melekat dalam pikiran kami, melekat dalam hidup kami. Kepada pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, Roh Kudus bekerjalah dalam hidup mereka. Ajarlah mereka untuk semakin setia mengasihi Tuhan, dengan mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan-Mu di bumi ini dengan sepenuh hati kami. Agar firman-Mu terus diberitakan, kesaksian hidup kami semakin nyata di tengah-tengah dunia ini,
supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, apapun keadaan umat-umat-Mu pada pagi ini, kiranya Tuhan yang hadir memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, memberi penghiburan bagi mereka yang bersedih oleh karena kehilangan orang-orang yang mengasihi, memberikan kekuatan dan kesehatan baru kepada mereka yang sakit, dan membuka jalan bagi mereka yang sedang memperoleh dan menghadapi jalan buntu dalam hidup mereka. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu Bapa pada pagi ini, sertai kami dalam aktivitas kami di hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.